Halo Sobat Harbun, selamat datang. Kita hari ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Gigi dan Mulut mengadakan Q&A dengan Dr. Puspita Hadi. Halo Dr. Puspita Hadi. Halo sahabat Harbun. Gimana dok kabarnya dok? Alhamdulillah sehat. Wah, kayaknya hari ini kinclong banget. Waduh. Harus dong. Jadi dok, kan kemarin kita sudah mengadakan Q&A di Instagram Rumah Sakit Harapan Bunda nih dok. Oke. Yang bertanya sudah 57 orang lebih dok. Wah, semangatnya luar biasa ya. Oh iya dong, tepuk tangan dulu dong. Oh ya, jangan lupa Q&A ini berhadiah scaling gigi untuk 3 orang yang nanti akan diundi di akhir acara ya. Dokter Gigi Puspita Hadi. Iya, betul. Oh, prakteknya hari Senin sampai Jumat jam 2 sampai jam 5 ya dok ya? Betul, dan hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Oke. Ya. Dok, mulai aja ya dok ya? Oke, siap. Pertanyaan pertama nih dok, dari Selvia Mustazam. Assalamualaikum Bu Dokter Gigi. Wah, kebetulan saya dulu penderita sakit gigi nih dok, tapi sekarang udah enggak sih. Dok mau tanya, gimana cara perawatan gigi yang ditambal agar tetap sehat dok? Terima kasih. Bye dokter, sehat selalu, sukses Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, terima kasih. Halo. Jadi begini, untuk gigi yang sudah pernah ditambal itu memang perlu perawatan yang lebih ekstra ya dibandingkan gigi yang tidak berlubang. Jadi hindari makan makanan yang terlalu keras, kemudian makanan yang bersuhu ekstrim. Kayak misalnya nih kita makan bakso, panas ya, terus langsung minum es teh yang nyos gitu. Nah itu bisa mempercepat rusaknya tambalan gitu. Terus sepertinya tadi ini ya sering sakit gigi tapi sekarang sudah enggak ya, itu tetap harus diperiksakan lagi gitu. Takutnya dia itu ada infeksi yang menetap tapi belum menunjukkan gejala sakit, tapi tetap harus diperiksakan lagi gitu. Boleh nanti kapan-kapan mampir ke Poligigi Rumah Sakit Harapan Bunda sekalian dicek ya, biar ketahuan nih benar-benar enggak sakitnya karena sudah sembuh atau karena infeksinya masih berkembang. Gitu. Masih berkembang. Iya. Gitu ya. Untuk Selvia Mustazam bisa nanti cek lagi ya. Kemungkinan kayak kata dokter Puspita Hadi tadi ada bolong yang belum muncul. Selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Ade Hardianto. Oke. Assalamualaikum dokter Gigi Puspita. Semoga sehat selalu untuk dokter. Amin. Dok mau bertanya, setelah scaling dan tambal gigi masih sering ngilu dok. Apa ya dok solusinya? Terima kasih dokter Gigi Puspita, jaya terus. Oke, halo Mas Ade. Ya. Jadi setelah pembersihan karang gigi atau penambalan gigi itu memang ada resiko giginya akan terasa linu. Tapi gitu, harusnya tidak menetap. Jadi hanya sekitar 1 hari sampai 1 minggu. Nah, itu karena tadinya kan ada karang gigi. Nah, karang giginya dibuka gitu. Jadi perlu recovery lah untuk gusinya itu menutup lagi. Tuh, nanti kalau misalnya ngilunya terus berlanjut setelah misalnya 1 minggu, itu perlu dicek ulang. Berarti ada masalah lain yang mungkin baru muncul ketika sudah dibersihkan atau ditambal begitu. Gitu dok. Ya. Oke dok. Ini ada lagi dok pertanyaan dari Requistia. Assalamualaikum dok. Biasanya hasil filling atau tambal gigi bisa bertahan berapa lama ya dok? Oke, bagus nih ya. Jadi kalau penambalan gigi itu kita tidak bisa menjamin berapa lama nih bertahannya. Gitu. Bisa 1 hari langsung ditambal copot. Bisa juga seumur hidup awet gitu. Jadi banyak hal yang mempengaruhi keawetan dari tambal gigi gitu. Contohnya seperti tadi yang saya jelaskan nih, makan makanan yang ekstrim atau dari keras, panas ke dingin. Terus untuk gigi depan juga itu lebih rentan daripada gigi belakang. Nah seperti itu hal-hal yang nggak bisa kita prediksi. Cuman ya kita harus tetap menjaganya supaya tetap awet gitu. Caranya seperti yang saya sampaikan tadi di awal. Gitu. Nah ini dok, ada pertanyaan nih. Kayaknya
lebih parah nih dok katanya. Dari Apriliana Francisca Oke. Dewi. Dok mau tanya, apakah di Harbun bisa untuk penambalan gigi yang sarafnya sudah kena? Wah, kena Oke. gimana nih ya? Bisa nggak ya dok? Oke. Penambalan gigi untuk saraf yang sudah kena, Iya, Dok. berarti ada dua kemungkinan nih. Tergantung, kalau misalnya sarafnya udah kena tapi struktur giginya itu Masih masih kokoh? utuh, masih bagus, itu bisa dilakukan penambalan, tapi perlu dilakukan perawatan saluran akar dulu. Nah, itu prosesnya agak panjang, nanti bolehlah mampir, nanti akan dijelaskan secara detail, karena kalau dijelaskan secara detail untuk perawatan saluran akar itu panjang. Itu akan eksklusif untuk pasien-pasien tertentu yang memang mau perawatan. Berarti perawatannya jangka panjang dok? Enggak sih, maksudnya kunjungannya tidak bisa satu kali kunjungan Oh, langsung selesai gitu, Oh. karena sarafnya itu perlu kita lihat apakah sudah mati sempurna atau belum, harus dimatikan, harus dibersihkan, harus diisi, baru nanti pada akhirnya bisa dilakukan penambalan. Tapi itu tadi tergantung dari struktur gigi yang tersisa Oh, gitu. Mm. Wah, kayaknya lumayan juga itu dok. Ya. Kebayang sakitnya sih dok. Enggak sih, enggak sakit. Oh, nggak sakit justru? Nggak sakit. Itu enggak sakit. Prosesnya tidak sakit sama sekali. Biasanya sakit kalau misalnya si saraf itu masih meradang. Oh. Nah, dan itu kita bikin gimana caranya supaya tidak sakit justru. Oh, gitu. Dalam proses perawatannya tidak ada sakit. Kalau ada rasa sakit atau bengkak berarti gagal malahan perawatannya. Oh, gitu, Jadi gitu. jangan takut ya yang mau perawatan gigi. Saya Kita termasuk yang minimalkan rasa sakitnya kok, tenang Oke. saja. Oke, ada pertanyaan lagi dok dari MyXLMA. Dok, sebelumnya mau tanya, gigi aku karies dok depannya. Mau ditambal apa gimana ya? Aku malu karena udah sering diajak teman-teman. Giginya jelek. Gigi depan ya, apalagi ini Penampilan, Dok. mbak-mbak apa mas-mas ini. Oh. Ya, ini mempengaruhi penampilan sekali ya untuk gigi depan. Sebaiknya jangan ditunda-tunda. Ayo periksa. Selama lubangnya itu belum kena saraf, itu perawatannya akan cepat. Satu kali kunjungan kita sudah bisa tambal. Tuh, kalau sudah kena saraf pun prosesnya seperti tadi, tadi, perawatan saluran akar tadi itu solusinya. Nanti pada akhirnya juga bisa kok ditambal atau kita lihat lagi. Pokoknya kalau gigi depan itu kita usahakan tidak dicabut gitu. Oh, karena penampilan ya dok? Iya, karena kalau udah dicabut bikin gigi palsu kan Beda. nggak nyaman ya, namanya palsu ya. Itu. Nah, terus masalah keringanan, oh tenang saja. Harapan Bunda ini kan asuransi banyak ya, terima Iya. asuransi, BPJS Bisa, BPJS, bisa, umum bisa. Bahkan kita tidak membedakan sama sekali untuk Antrian pasien umum dan umum. BPJS. BPJS itu pelayanannya sama, insya Allah sama semuanya itu. Yuk segera yuk. Ini dok, ini yang paling menarik nih temanya, nanyanya soal perawatan gigi pada anak dok. Oh iya. Ini Keluhan ibu-ibu ini kayaknya. Iya. Ada dari Vera Chandra dok. Assalamualaikum dokter Gigi Puspita Hadi, mau bertanya, anak saya usianya 2,5 tahun nih dok, Oke. tetapi gigi depannya udah ada yang gripis akibat sering ngedot. Wah ini sering nih dok. Sering kan? Apakah gigi gripis dengan sendirinya akan habis terus tumbuh gigi baru, atau perlu tindakan cabut gigi dok, supaya gigi tersebut tumbuh yang baru? Jika diperlukan cabut gigi untuk tumbuh gigi baru, usia berapa dok baiknya? Terima kasih dok. Oke. Nah ini agak panjang ya karena menjawab hampir semua keluhan ibu-ibu yang punya gigi gripis di bagian depan. Jadi gigi gripis bagian depan itu paling banyak disebabkan oleh dot. Nah, ngedot saat malam. Cuman ya namanya anak-anak ya, kita nggak bisa Atur. nggak bisa. Ya solusinya kalau untuk umur 2,5 tahun itu masih agak repot karena anaknya kurang kooperatif biasanya. Oh, iya, masih rewel sulit ya, dok, masih sulit diarahkan gitu. Kalau memang sudah terjadi infeksi di usia itu, kita bantu dengan obat dulu. Gitu. Oh, diobati Diobati dulu, diobati dulu. Nanti setelah anak itu kooperatif, bisa dilakukan perawatan saluran akar lagi. Oh, Nah, gitu. karena gigi depan itu kan ini umurnya baru 2,5 tahun ya. Iya dok. Nah, biasanya gigi depan atas anak-anak itu ganti di usia 7 tahun sampai 8 tahun. Oh, ganti Masih giginya? panjang ya.
Kalau itu misalnya dicabut paksa di usia itu, resikonya banyak. Nanti ruangannya bisa menutup, giginya nggak tumbuh, terus pertumbuhan rahangnya jadi terhambat. Banyak hal yang malah lebih buruk lah daripada jadi tetap harus dijaga supaya gigi itu tetap di situ. Kecuali ada infeksi berat yang memang sudah nggak mungkin lagi nih dipertahankan, otomatis ya harus gitu. dicabut mau nggak mau gitu. Terus 2,5 tahun itu saya pernah menangani pasien, dia kooperatif karena sering diajak. Oh ya, bisa. Karena sering tahu, sering lihat. Jadi dia mungkin nggak takut jadinya. Jadi bisa dibiasakan mulai sekarang ya. Gitu. Oke. Ini dok, ada pertanyaan lagi dok. Hampir mirip sih ini dok. Nama dari Evani Yunia. Assalamualaikum dokter Gigi Puspita. Saya mau tanya, anak saya umur 5 tahun. Gigi depan anak saya gupis, sama nih kayak tadi nih. Iya. Dan sudah sampai bolong, lalu di gusi atasnya sering sekali tumbuh benjolan putih. Oke. Nah, bengkak dan merasa sakit. Gimana cara mengatasinya ya dok? Mohon dijawab. Oke. Nah, kasusnya hampir sama ya sama yang sebelumnya. Cuman ini sudah muncul benjolan putih di atas gigi. Nah, benjolan putih di atas gigi ini berarti gigi tersebut sudah infeksi. Nah, jadi isi benjolan itu adalah nanah dan darah biasanya. Karena sudah masuk infeksinya. Solusinya apa? Solusinya bisa diberi obat dulu. Jadi nanti nanahnya dikeluarkan, kemudian diberi obat. Itu harus kunjungi dokter gigi ya. Iya. Supaya bisa dilakukan tindakan segera gitu. Kalau di rumah dok, misalkan dia lagi rasa sakit nih, bengkak kali sakit, pertolongan pertamanya gimana ya dok? Pertolongan pertama bisa dikasih anti nyeri aja. Boleh paracetamol, boleh ibuprofen karena itu adalah obat bebas. Kalau untuk antibiotik dan lainnya itu perlu dilihat dulu kondisinya. Jadi jangan sembarangan kasih obat ya Bu. Paling aman paracetamol boleh, ibuprofen boleh. Nanti setelah itu kunjungi dokter gigi terdekat ya. Oke dok, ini ada lagi pertanyaan dari Trisnawati 160519987. Wow, panjang ya. Assalamualaikum dok, mau tanya dong, anak saya umur 11 tahun, tapi giginya itu warnanya kuning. Padahal sikap giginya rajin loh dok. Dan setelah saya amati, sepertinya gigi itu kuning bukan karena kotor, tapi warna giginya memang aslinya kuning dok. Apakah bisa diperbaiki ya dok? Karena kadang anaknya malu dok kalau dikomentarin. Terima kasih dok. Oke, jadi ibu sebenarnya kondisi gigi kita itu memang warnanya kuning, bukan putih yang kayak Mbak Kade. Oh gitu. Sebenarnya kekuningan, lebih kekuningan gitu. Nah, cuman kita perlu periksa dulu nih kekuningan yang ibu maksud memang karena warna gigi normal atau karena noda gigi atau karena karang gigi. Bisa warnanya akan berubah. Solusinya kalau memang kekuningan bisa dibantu dengan prosedur bleaching namanya. Anak umur 11 tahun bisa bleaching dok? Bisa kalau misalnya giginya sudah permanen semua. Gitu. Nanti makanya perlu pemeriksaan karena anak sekarang pertumbuhan giginya beda-beda tuh. Ada yang 11 tahun belum lengkap, ada yang sudah lengkap, makanya harus diperiksa dulu. Kalau memang kuningnya karena karang gigi atau noda gigi, nah itu bisa dibersihkan dengan pembersihan karang gigi nih. Scaling ya dok? Ya, scaling. Semoga termasuk pasien yang beruntung ya dapat undian. Dapat undian scaling ya? Undian scaling gratis biar sekalian periksa begitu. Gitu dok. Jadi kalau misalkan kuning nih dok, emang aslinya warna gigi manusia itu nggak putih ya dok ya? Tergantung ras dan lain-lain. Bisa tergantung ras? Jadi orang luar negeri sama kita itu beda. Cuman kalau untuk Indonesia sih warnanya memang kekuningan. Gitu. Oke dok. Lanjut ya dok ya. Pertanyaan siap. dari emak Eila. Gitu. Assalamualaikum dok, mau tanya, kalau anak TK sudah bisa gosok gigi sendiri, apakah wajib orang tua mengulang gosok giginya buat memastikan giginya tuh bersih atau tidak? Wajib itu, wajib sekali. Dicek lagi? Iya, karena analoginya begini. Coba ibu kasih sapu sama anaknya, suruh nyapu rumahnya, bersih nggak? Gitu. Ya, sama kayak anak-anak. Jadi harus dibersihkan. Untuk melatih kemandirian anak boleh disuruh gosok gigi sendiri, tapi setelah itu diulang lagi sama ibunya atau ayahnya. Betul. Gitu, jadi kita harus mengecek kebersihan gigi anak kita ya.
Karena gigi susu itu penting ya dok ya. Nah, penting sekali itu. Selanjutnya nih dok, dari Ristara. Dok, saya mau tanya, punya anak balita, gimana cara biar mau sikat gigi dan sikat giginya buat balita yang baik itu gimana ya dok caranya? Oke. Karena saya khawatir giginya jelek nantinya. Terima kasih dok. Nah, ini juga nih permasalahan sejuta emak-emak. Itu. Nah, gigi anak-anak itu sangat penting buat tumbuh kembang selanjutnya. Yang kita butuhkan adalah konsisten dan mencontohkan, karena anak-anak itu meniru kita. Kalau ibunya, bapaknya nggak gosok gigi malam atau setelah makan, ya anaknya nggak bakalan ikut juga gitu. Jadi sering diajak sikat gigi malam ya dok ya? Malam sebelum tidur itu wajib. Nah, jadi gosok gigi itu yang wajib adalah malam sebelum tidur dan pagi setelah sarapan. Itu. Nah, itu harus konsisten, dibiasakan terus menerus gitu. Jadi pelajaran saya ini dok. Iya, kalau kita males, anak-anak kan juga mencontoh ya. Jadi harus konsisten itu tadi. Gitu. Oke dok, lanjut ke selanjutnya nih dok. Oke. Mau tanya dok, usia anak berapakah yang harus diperiksa giginya ke dokter gigi? Mulai berapa nih dok? Agar tidak terjadi kerusakan gigi pada anak. Anak aku umurnya masih 2 tahun. Setelah setengah bingung aku dok, apa sudah harus dibawa ke dokter gigi atau tidak perlu dulu dok? Masih 2 tahun anaknya dok. Oke, untuk pemeriksaan gigi anak itu sedini mungkin. Oh, mungkin dari setelah tumbuh gigi bayi ya dok ya? Ya, boleh dari setelah tumbuh gigi, bahkan dari sebelum tumbuh gigi sudah boleh diperiksa. Karena pertumbuhan gigi itu kan dari mulai kandungan sebenarnya. Jadi pembentukan gigi sudah dari kehamilan. Nah, setelah itu kebersihan mulut bayi yang belum tumbuh gigi pun harus dijaga gitu. Ya, kalau sudah tumbuh gigi itu juga nanti boleh langsung dibawa dikonsulkan, karena nanti akan diberi edukasi cara membersihkan dan merawat gigi susunya itu. Jadi sebelum giginya tumbuh sempurna banyak, itu sudah tahu orang tua gimana caranya sih menjaga kebersihan gigi dan mulut si anak ini gitu. Apa dari situ munculnya grupis, apa mungkin dari umur segitu dok? Enggak, biasanya dari kebiasaan biasanya. Ada penyakit-penyakit tertentu yang memang bawaan. Jadi gitu. Dia tumbuh udah langsung gupis gitu ya. Cuman jarang sekali. Gitu kebanyakan dok. Sih karena kebiasaan. Kebiasaan setelah nanti dia ngedot ya dok ya? Iya betul. Nah, selanjutnya nih dok. Boleh. Soal karang gigi dok. Waduh. Udah pindah nih materinya. Materi yang biasa kita hadapi ya. Kalau misalkan sudah umur-umur, penampilan tuh harus dijaga kan dok? Iya. Ini ada pertanyaan dok dari Dila Silviana 30 dok. Dok, solusi untuk karang gigi yang sulit hilang menggunakan sikat gigi dok. Mohon penjelasannya dok, bersihin karang gigi itu sakit nggak sih dok? Kayak gitu. Oke. Pembersihan karang gigi hanya bisa dilakukan dengan alat yang ada di dokter gigi gitu. Jadi jangan coba-coba membersihkan sendiri di rumah, karena nanti yang ada gusinya malah pada rusak gitu. Terus kalau sudah darah ya dok ya? Ya, kalau sudah karang gigi itu udah nggak bisa lagi pakai sikat gigi biasa, jadi harus pakai alat begitu. Apalagi ya tadi ya? Bersihin karang gigi sakit nggak ya? Sakit nggak sakit, cuman biasanya agak linu sedikit itu, cuman masih bisa diterima itu. Makin banyak ditumpuk, makin berat pembersihannya. Jadi jangan ditunda-tunda kalau memang sudah apalagi sudah berdarah. Kalau misalnya sikat gigi itu sudah tanda-tanda infeksi gusi gitu. Makanya jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda ya. Kalau udah merasakan tidak nyaman giginya, langsung ke dokter gigi. Oke, selanjutnya dok, dari Ani Ismayani dok. Dok, saya mau bertanya, apa saja sih dok yang menjadi faktor pemicu timbulnya karang gigi? Kemudian bagaimana cara menjaga gigi biar nggak mudah rusak akibat karang gigi dok? Dan untuk perawatan rutin sebaiknya dilakukan apa saja ya dok di rumah? Terima kasih dokter Bibi Puspita. Oke. Pemicu karang gigi itu hampir semua makanan dapat memicu karang gigi. Oh gitu dok? Iya, karena karang gigi itu sendiri adalah
sisa makanan yang tertumpuk atau tertimbun dalam jangka waktu lama dan tidak dibersihkan. Itu. Tapi bukan banyak pasien yang saya tuh gosok gigi tiap hari loh dok, tapi kok tetap ada karang giginya gitu. Ini analogi lagi. Kalau kita nyapu di rumah, di bawah lemari, di bawah meja, di bawah kursi itu kan tetap ada selip-selipan. Nah itu yang susah dibersihkan. Walaupun sudah kita bersihkan sendiri, itu pentingnya kontrol ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali supaya bisa dilihat nih ada masalah nggak, ada selip-selipan itu tadi apa enggak kayak gitu. Terus apa lagi tadi ya? Untuk perawatan rutin yang dilakukan di rumah. Nah, perawatan rutin di rumah bisa banyak konsumsi air putih, makan sayur-sayuran dan buah-buahan. Oh, bisa dok? Bisa, rajin gosok giginya. Gosok giginya sehari apa aja tadi? Kalau saya sih biasanya setelah makan dok, karena kan gigi saya itu ada yang longgar tuh dok, jadi sering dibersihin. Sama bagus. Sebelum tidur tuh pasti dok. Nah itu sudah bener itu, bagus itu. Memang harus seperti itu, perawatan di rumah minimal seperti itu. Oh gitu, jadi perawatan gigi di rumah tuh bisa dicek lagi di dokter gigi 6 bulan sekali ya dok ya? Iya bisa. Itu minimal atau maksimal dok 6 bulan? Minimal. Jadi minimal itu harus ke dokter gigi 6 bulan sekali. Kalau memang tidak ada masalah, kita cuman cek aja, periksa, oh ya sudah gitu. Berarti sudah bagus. Nanti cek lagi. Jadi kalau ada masalah lain, misalnya lubang-lubang halus, bisa kita tambal sedini mungkin, nggak sampai kena sarafnya itu tadi gitu. Terima kasih dok. Sama-sama. Terus ada lagi pertanyaan dari Geraldine H. Dok, makanan minuman apa saja sih dok yang perlu dihindari agar proses pembentukan karang gigi tidak terlalu cepat? Dan apakah produksi air liur terlalu banyak juga berpengaruh ya dok? Wah ini mirip nih sama yang tadi, cuman bedanya di air liur tadi dok. Oh ya, air liur itu memang berpengaruh pada pembentukan karang gigi. Jadi untuk karang gigi, mulut itu kita ada yang namanya asam dan basa. Nah untuk yang basa itu tadi, air liur itu akan mempengaruhi nih. Kalau pH mulutnya basa, dia akan lebih cepat terbentuk karang gigi. Bahkan 3 bulan aja udah balik lagi terbentuk lagi. Gitu. Itulah makanya harus ya itu tadi kontrol lagi. Cek walaupun nggak ada keluhan bisa. Iya betul. Oke dok. Ada lagi nih pertanyaan dari Puspita Sari. Wah mirip namanya. Saudara kayaknya. Mau tanya nih dok, gimana cara ngerawat gigi biar nggak kuning dan tidak memiliki karang gigi? Karena saya sering mengopi dok. Wah sering ngopi nih, anak kopi nih. Hampir sama ya, pokoknya kalau perawatannya seperti tadi, air putih, konsumsi buah sayur, gosok gigi yang rutin. Nah kalau yang untuk ngopi, sekarang kayaknya sudah hedonnya ngopi ya, kita wajib ngopi seminggu, sehari 2 kali. Nah, kalau memang susah untuk sikat gigi setelah ngopi, bisa setelah ngopi itu kita minum air putih atau kumur-kumur pakai air putih. Oh, dicuci ya dok ya? Paling nggak ada dicuci. Nanti malamnya kan gosok gigi lagi, kayak gitu biasanya. Gitu. Oh, simpel banget ya dok. Jadi habis ngopi, air putih dan masuk. Paling nggak membilas di permukaan giginya. Oke dok. Oh, saya juga itu berguna buat saya dok. Saya kopi edik. Ya? Kopi edik. Oke dok. Ada selanjutnya dari Ahmad Torik. Assalamualaikum, mau tanya dok, penyebab karang gigi itu karena apa ya? Wah tadi kayaknya udah ya dok ya? Sudah ya? udah dijawab. Lanjut ke selanjutnya nih, ada Andi Prayoga 896. Dok mau tanya sih tips-tips menjaga gigi supaya tidak berlubang dan tidak banyak karang gigi, dan jenis pasta gigi seperti apa yang baik buat kesehatan gigi, dan apa efeknya dari tumbuhnya gigi bungsu yang tumbuhnya itu miring alias gingsul dok. Oh ya. Pertanyaan pertama sudah dijawab ya. Pertanyaan kedua tadi masalah pasta gigi. Pasta gigi yang baik itu disesuaikan dengan kebutuhan kita. Untuk kita nggak usah ngomongin kandungannya, nanti pasti bingung. Nanti harus baca semua di pasta gigi kan. Insya Allah semua kandungan yang ada di pasta gigi yang beredar sekarang itu sudah baik, terutama sudah mengandung fluor. Nah, yang perlu digarisbawahi adalah untuk pasien dengan gigi sensitif menggunakan pasta gigi dengan yang khusus supaya dia tidak ngilu rasanya begitu. Terus ya, gigi bungsu atau gingsul itu dok? Sebenarnya gigi bungsu itu sama gigi gingsul beda ya. Kalau gingsul itu dia tumbuhnya tidak pada posisinya, sedangkan gigi bungsu itu adalah gigi terakhir. Gigi yang dewasa, wisdom teeth. Gigi ujung, ujung itu kalau misalnya
tumbuhnya miring, Dok. Oh iya, tumbuhnya miring sebaiknya diambil. Prosedur pengambilannya bisa dengan cabut gigi biasa, bisa dengan pembedahan kecil. Oh, pembedahan, Dok. Itu perlu dilihat dulu kondisi klinis giginya. Kalau misalnya dia tidak terlalu terpendam, ya cukup cabut gigi biasa. Tapi kalau misalnya dia terpendamnya dalam, itu perlu pembedahan. Gitu. Kalau tidak diambil, resikonya banyak nih. Bisa bengkak, bisa sakit terus-menerus, bisa kadang pusing terus-menerus. Bisa ngaruh ke pusing, Dok? Iya. Bengkaknya bisa sampai kayak gondokan itu, Dok? Iya, betul. Oh, gede banget, jadi kayak dinosaurus, Dok? Ya, jadi kalau untuk gigi ujung memang spesial. Oh, wisdom teeth itu memang spesial? Iya, spesial. Dia gigi tambahan yang paling banyak menyebabkan masalah. Oh, banyak keluhannya ya, Dok? Banyak keluhan, ya. Oke, Dok, lanjut ke selanjutnya nih, Dok, tentang fakta dan mitos perawatan gigi nih, Dok. Oke. Ada pertanyaan dari Mama Dila Kahfi. Apa bener, Dok, kalau cabut gigi bisa jadi mata kita buta? Wah, cabut gigi matanya buta, nggak mungkin. Oke. Ini banyak ya persepsi seperti ini di masyarakat yang takut untuk cabut gara-gara nanti nanti mata saya buta, Dok, kalau cabut. Justru sebaliknya. Kalau gigi itu bermasalah, tidak dicabut, bisa menyebabkan kebutaan dan infeksinya menyebar. Wow. Gitu. Iya, karena di dalam gigi kita itu ada saraf yang terhubung kemana-mana nih, gitu. Jadi kalau misalnya bakteri itu atau kuman itu sudah masuk ke dalam gigi, terus dia menyebabkan bengkak, jadi kuman itu bisa jalan-jalan kemana-mana. Nah, banyak yang tetangga saya nih, Dok, cabut gigi malah meninggal, cabut gigi malah buta gitu kan. Itu dicek dulu, cabut giginya mungkin terlambat nih. Jadi kumannya sudah menyebar duluan, baru dicabut. Jadi sudah terlanjur. Makanya jangan tunda-tunda. Ayo segera periksa sebelum kumannya menyebar kemana-mana gitu. Oh gitu, Dok. Ini ada lagi nih, Dok. Ada pertanyaan nih. Pertanyaannya borongan nih, Dok. Dari DFWNDS. Oh, siapa ini namanya? Gimana ya, Dok, cara mengatasi radang gusi? Terus apa bener, Dok, radang gusi bisa menyebabkan meninggal dunia? Wah, kayak tadi nih, Dok. Terus kenapa ya, Dok, saat sikat gigi kita bisa keluar darah? Oke. Dijawab nih, Dok. Jadi radang gusi ini penyebabnya macam-macam. Salah satunya yang paling sering adalah karang gigi. Jadi karang gigi itu menyebabkan radang gusi dan Dok, hampir di semua permukaan. Gitu. Mengatasinya ya itu tadi, kalau misalnya penyebabnya karang gigi ya bersihkan karang giginya. Gitu. Kalau misalnya radang gusinya karena giginya, ya giginya harus dirawat atau dicabut atau di perawatan saluran akar itu tadi. Gitu. Kemudian menyebabkan meninggal dunia paling buruknya bisa karena kumannya menyebar itu tadi. Oh, tadi itu tadi penyebaran, cuman memang jarang sekali. Cuman bisa namanya kuman masuk bisa. Terus sikat gigi itu keluar darah itu adalah ciri dari radang gusi. Itu ketika meradang kita senggol pakai sikat gigi atau pakai lidah aja biasanya berdarah. Itu jadi ya penyebabnya harus dihilangkan itu tadi. Tapi saya pernah nih, Dok, curhatnya, Dok, ya. Boleh. Saya pernah nih, Dok, sikat gigi berdarah, Dok, padahal nggak ada radang, nggak kerasa apa karena sikat giginya juga, Dok? Bisa jadi kesodok sikat gigi bisa, cuman sudah pernah cek belum ke dokter gigi? Sering sih, Dok. Nah, itu harus dicek lagi nih, ada karang gigi yang tersembunyi nggak? Kenapa kok bisa mengeluarkan radang? Gitu. Bisa mengeluarkan darah gitu. Nah, lanjut ya, Dok, ya? Boleh. Dari Setia Wulan nih, Dok. Mau tanya, dokter cantik, kata dia, apakah benar sering bleaching gigi bisa berefek giginya keropos, Dok? Mohon pencerahannya, Dok. Nah, prosedur bleaching ini kita harus hati-hati ya. Memang bleaching gigi itu ada yang dilakukan di rumah sakit, di klinik atau di rumah. Bahkan ada bahan yang di rumah. Cuman untuk yang di rumah itu perlu diawasi sekali karena konsentrasi obatnya itu lebih rendah daripada yang ada di klinik. Nah, kita juga harus paham bahwa bleaching giginya itu nggak bisa nih setahun mau 5 kali. Karena harus ada jeda antara bleaching satu ke bleaching yang lain. Sekitar 6 bulan sampai setahun. Itu kalau terlalu sering bisa menyebabkan keropos. Jadi jangka waktunya itu setahun sekali ya, Dok, ya? 6 bulan sampai setahun sekali. Oh gitu. Disesuaikan nanti. Oke. Selanjutnya ada pertanyaan dari Jagat Ali 16.
Dok izin mau bertanya, tapi pertanyaannya 3 dok, borongan lagi ya. Borongan ya, banyak yang kepo ini. Cabut gigi atas bisa bikin buta, sama kayak yang Sama. tadi. Terus dok, gigi bungsu itu harus dicabut atau tidak? Terus yang ketiga, bagaimana caranya untuk memutihkan gigi secara alami dok? Oke. Nah, gigi bungsu perlu dicabut atau tidak tergantung kondisinya. Kalau misalnya dia tidak menyebabkan masalah dan dia tidak miring, ya nggak perlu dicabut. Berarti normal, berarti bagus. Tidak mengganggu dan tidak ada rasa sakit, tidak usah gitu. Kemudian memutihkan gigi secara alami. Sikat gigi. Ada beberapa penelitian sebenarnya bisa menggunakan kayak stroberi, arang, baking soda itu bisa. Cuman itu butuh waktu yang lama gitu, nggak signifikan gitu. Cuman bisa berdasarkan penelitian itu. Cuman ya itu tadi nggak bisa kayak bleaching yang langsung hasilnya kelihatan gitu. Nah lanjut dok, ada pertanyaan lagi nih dok. Wah banyak banget kita. Udah separoh ini. Ini masalah yang sering terjadi ke anak-anak milenial nih, masalah pergaulan bau mulut dok. Iya. Jadi ada pertanyaan dari Tinisa. Oke. Assalamualaikum dokter gigi Puspita. Bagaimana sih dok tips supaya mulut tidak berbau dok? Terima kasih dok. Tips supaya mulut tidak berbau. Tips sama sih ini sebenarnya sama yang tadi, menjaga kesehatan gigi dan mulut gitu. Rajin kontrol ke dokter gigi 6 bulan sekali, di rumah bisa banyak minum air putih, kurangi makan makanan atau minum-minuman yang berbau kayak pete, jengkol. Ya jelas. Itu kemudian konsumsi makanannya juga harus dijaga itu. Gitu. Dok, ada lagi pertanyaan lanjutan nih dok dari Santi Firnawati. Ini pertanyaannya bagus nih dok. Mau tanya nih dok, bagaimana cara menyikat gigi yang benar dok? Kan kadang-kadang kita suka salah tuh dok. Terus ada lagi, apa saja bentuk perawatan gigi dan mulut agar gigi kita selalu sehat dan kuat? Terus apa penyebab bau mulut sama kayak tadi? Sama ya, pertanyaan 2 dan 3 sepertinya sama ya. Nah, pertanyaan yang pertama, cara menyikat gigi yang baik dan benar. Nggak ada model ya. Jadi gini, lebih gampangnya cara menyikat gigi itu dari arah gusi ke gigi. Oh, dari belakang dulu dok? Dari gusi. Jadi kalau dari atas ya atas. Dari atas ke bawah. Kalau kalau gigi bawah ke atas. Gitu. Supaya makanannya nggak terselip di antara gusi dan gigi gitu. Iya. Terus jangan lupa gosok bagian belakang, dan yang paling sering terlewat adalah di depan lidah dan atas lidah, di langit-langit dalam. Belakang. Ya. Itu paling sering terlupa gitu. Terus lidah juga digosok ya, jangan lupa. Jadi bagian lidah itu harus disikat juga. Oh ya kan kadang nggak suka ada putih-putih itu dok? Iya, itu juga harus dibersihkan gitu. Oke. Itu juga bisa mempengaruhi bau mulut nggak sih dok? Bisa. Misalkan yang di lidah itu? Iya, bisa. Oh gitu. Jadi bisa makanan ya dok ya? Betul. Gitu. Oke dok, selanjutnya dok ada dari Saldrus. Dok mau bertanya dong, untuk waktu scaling baiknya kapan saja ya dok? Ada cara efektif nggak ya untuk mencegah bau mulut? Sama ini kayak tadi nih. Ya scaling untuk tadi. Scaling hampir sama kayak bleaching, jadi 6 bulan sampai setahun sekali. Cuman memang ada beberapa pasien yang seperti tadi itu gampang muncul, itu 3 bulan sekali boleh, tapi kita lihat dulu kondisi gigi dan mulutnya gitu. Jadi ada pertimbangan tersendiri. Gitu dok. Wow, ini masih banyak dok. Masih ada 3 lagi. Lanjutlah buat masih sahabat Harbun. Ini soal perawatan gigi palsu nih dok. Ya. Dari Albi Bimantara. Katanya gini dok, apa saja perawatan yang harus dilakukan untuk gigi palsu? Dan berapa lama gigi palsu dapat bertahan dok? Dan yang terakhir, dampak dan resiko apa saja yang dapat terjadi bila gigi palsu sudah melewati jangka waktunya? Jadi mungkin dia udah 1-2 tahun yang lalu bikin gigi palsu dok. Perawatan gigi palsu ya. Gigi palsu itu kan ada banyak sebenarnya. Ada ya, yang paling sering adalah yang lepasan dan yang permanen. Itu. Nah, yang lepasan itu jangan lupa kalau malam ya harus dilepas. Gitu dilepas, terus direndam di
air. Oh, Gitu. bukan dipasang terus dok, waktu Iya. tidur. Tidak. Justru yang lepasan itu tadi harus dilepas, direndam air. Terus ketika kita mandi atau sebelum dilepas itu disikat. Oh, disikatnya jadi gini. Dibersihkan. Ya dibersihkan seperti gigi biasa, cuman jangan menggunakan pasta gigi. Boleh dengan sabun, itu malah boleh. Oh, gitu-gitu. Itu cara perawatan gigi palsunya. Nah, Terus? untuk yang permanen sama seperti cara gosok gigi biasa. Oh, gitu dok. Jadi kalau misalkan melewati jangka waktu nih dok, misalkan ada implan gigi tuh dok, Iya. kan ada jangka waktu pemeriksaan. Kalau Oke. lewat gitu gimana dok? Selama dia tidak ada keluhan sebenarnya nggak masalah. Cuman itu tadi baiknya kontrol 6 bulan sampai setahun sekali untuk gitu. dilihat. Kadang tidak ada keluhan itu bukan berarti tidak ada masalah gitu. Justru kebanyakan pasien gigi itu datang ketika sudah ada keluhan dan terlambat. Oh, udah sakit ya dok Iya, ya? padahal harusnya masih bisa nih dirawat, sayang sekali gitu. Makanya walaupun tidak ada keluhan silakan kontrol. Nah, itu jadi ingat, kontrol sebelum terlambat. Ya. Terus selanjutnya nih dok, ada pertanyaan dari Maule. E-nya 3 dok. Saya mau tanya dok, udah berapa tahun yang lalu saya pakai behel dok, selama 4 tahun dok. Di saat ini gigi saya berubah semenjak penggunaan behel. Itu penyebabnya kenapa ya dok? Wah, berubah kenapa ini? Saya agak nggak nyambung nih sama Iya. pertanyaannya. Sudah 4 tahun menggunakan behel dan giginya berubah. Loh, tujuannya menggunakan behel itu kan supaya giginya berubah. Berubah lebih rapi ya dok? Iya, ya? betul. Atau dia sudah lepas behel, mungkin sudah pakai behel 4 tahun, terus dilepas terus tetap. giginya berubah. Mungkin gitu. bisa. Jadi kalau misalnya memang sudah pakai behel 4 tahun, giginya berubah, ya malah bagus dong. Harusnya berubah ke arah yang diinginkan. Lebih rapi. Tapi kalau memang sudah pakai terus lepas, giginya berubah lagi. Nah, itu tuh sebenarnya setelah melakukan perawatan behel gigi itu ada yang namanya retainer. Nah, retainer. Jadi setelah behel dilepas, kita harus pakai kayak behel lepas pasang gitu supaya menjaga giginya stabil. Tetap stabil konstruksinya Iya. tadi tuh ya dok? Mungkin itu yang terlewat. Nah, nanti boleh konsul lagi untuk dilihat perubahannya seperti apa. Oke, Gitu. siap dok. Nah dok, ini ada pertanyaan pamungkas nih dok soal kesehatan gigi dan mulut. Jadi nambah mulut nih dok, gak cuma gigi aja. Jadi ada pertanyaan dari Diip Das Sanuban. Saya sering sariawan nih dok, bahkan rutin hampir setiap bulan itu sariawan. Padahal kesehatan mulut gigi terjaga dok. Apa penyebabnya ya dok ya? Oke, sariawan itu memang banyak penyebabnya. Harus dilihat dulu, harus dipastikan dulu. Sariawannya itu muncul di tempat yang berbeda-beda atau tidak, atau menetap, besarnya sama atau tidak. Nah, itu memang harus diperiksa dulu. Apakah karena stres, apakah karena asupannya kurang vitamin. Itu harus dipastikan dulu sebelum penyebabnya apa. Banyak penyebabnya. Bisa jadi karena kena trauma sikat gigi juga bisa. Gitu, dok. Oke dok, lanjut dok ke pertanyaan selanjutnya nih dok. Ada dari Mei Medayani. Ini pertanyaannya ada 2 dok, borongan lagi dok. Dia mau nanya dok, pada usia berapa sih gigi geraham paling belakang itu tumbuh biasanya? Terus yang kedua dok, gigi gingsul itu kelainan atau bukan ya dok ya? Oh, iya. Mohon dijawab dok. Oke. Gigi bungsu itu umumnya tumbuh pada usia 16-17 tahun. Nah, dan dewasa. sampai kapan? Sampai tak terhingga. Bisa umur 40 tahun baru tumbuh, 30 tahun baru tumbuh. Bisa jadi ya, jadi suka-suka dia lah pokoknya. Itu, dan tumbuhnya kalau tidak tumbuh pun bukan berarti tidak ada giginya, mungkin terpendam itu tadi. Di dalam gusi ya dok? Di dalam gusi. Itu. Kemudian apalagi tadi? Untuk gigi gingsul itu kelainan atau enggak dok? Gigi gingsul itu sebenarnya bukan kelainan, dia hanya kekurangan tempat untuk tumbuh, gitu. Jadi harusnya tumbuhnya sejajar, dia nggak ada tempat, jadi maju gitu. Oh gitu. Jadi ruangannya kurang. Mendorong dikit atau dia nyari celah aja ya Iya, dok ya? nyari celah karena nggak ada ruangan. Biasanya yang paling sering adalah gigi taring, karena gigi taring itu paling telat tumbuh, paling belakang tumbuhnya. Oh, justru Gitu. taring itu paling terakhir dari Ya, gigi taring susu yang atas. lain. Taring Gitu. atas. Itu gigi paling terakhir. Oh gitu. Ada pertanyaan lagi nih dok dari Randy NSK dok.
Mau tanya dok, bagaimana cara mengatasi gigi sensitif? Wow. Dan sering terasa ngilu saat makan makanan yang manis dan asam. Oke. Solusinya. Gigi sensitif itu ada beberapa penyebabnya. Itu perlu diperiksa lagi tuh. Kalau memang gigi sensitifnya karena hipersensitif, cukup menggunakan pasta gigi dengan yang khusus untuk gigi sensitif. Tapi kalau memang sensitif atau ngilunya itu karena abrasi namanya, jadi giginya tuh ya penipisan, itu perlu ditambal. Oh, ditambal bisa dok? Bisa, ditambal. Nanti ditambal lagi, dia akan kembali seperti semula lagi dan mengurangi ngilunya. Itu. Jadi harus dipastikan dulu nih penyebab ngilunya apa. Oh, jadi tetap harus kontrol dulu. Kita pastikan penyebabnya apa, baru diobati ya dok ya. Betul. Terus ada lagi pertanyaan dok, lanjut dok, dari EKRS dok. Dokter Gigi Puspita, saya ingin bertanya, bagaimana cara mencegah terjadinya sakit gigi pada ibu hamil? Terima kasih dok. Sakit gigi pada ibu hamil. Nah, ibu-ibu sebelum hamil rajin dulu periksa ke dokter gigi supaya giginya nggak sakit. Jangan sudah hamil sakit baru periksa, karena untuk ibu hamil itu perlu perlakuan khusus ya, karena gitu, kan ada dua nih nyawanya, ibu sama anaknya. Nah, untuk perawatan ibu hamil yang berencana untuk program hamil, segera nih periksakan ke dokter gigi walaupun tidak ada keluhan. Jadi nanti semasa kehamilan bisa lebih nyaman gitu. Iya. Jadi kalau sebelum program hamil kita periksanya juga gigi juga ya dok ya? Iya betul. Gitu. Karena nanti kalau misalnya giginya sakit, ada yang berlubang, terus sakit, infeksi bisa berpengaruh ke janinnya. Oh gitu. Iya, ya itu tadi penyebaran kuman tadi itu. Oh gitu dok. Lanjutin dok, dari Erna Yusi dok. Dok mau tanya, apa penyebab gigi di gigi antara email dan gigi luar ada goresan dok dan linu kalau disentuh? Wow. Apa ini? Mungkin dia giginya pecah ini, mungkin ya dok ya? Pecah mungkin, kayaknya pecah. Itu perlu kita tanya dulu nih, pernah jatuh nggak, pernah kebentur nggak gitu. Kalau memang dia pernah ada trauma benturan atau gesekan, itu perlu kita lihat lagi sedalam apa goresannya. Kalau memang bisa ditambal. Oh, ditambal? Ya. Bisa ditambal ya dok? Ya, kita lihat dulu kondisi giginya. Mampir ya. Oke. Ini terakhir nih dok. Ada pertanyaan dari Lutfiana Deo. Assalamualaikum dokter Gigi Puspita. Izin mau bertanya nih dok. Bagaimana cara ampuh mencegah gigi berlubang? Wah, sama kayak tadi ya dok ya? Sama. Terima kasih dok katanya. Ya, penjelasannya sama ya, sudah. Tadi udah dijelasin ya. Udah ya. Jadi nanti bosen lagi. Jadi sering-seringlah untuk menggosok gigi ya dok ya, sama konsul ke dokter gigi. Iya, betul. Dok, wah habis nih dok. Habis ya. Mungkin kita langsung ke pengundian ya dok ya. Boleh. Pengundian siapa yang beruntung untuk mendapatkan 3 scaling gigi gratis dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Boleh ya dok ya, mulai nanti kita rolling di layar sebelah sini ya dok ya. Boleh. Di undi. Yuk, siap ya dok. Siap. Ayo, siapa yang beruntung? 1, mendapatkan 3, 2, 3. Ya, di rolling untuk pemenang pertama. Oke. Wah, udah dok, ketemu dok. Selamat ya untuk pemenang pertama. Pasien atau sahabat Harbun. Sahabat Harbun pertama yang mendapatkan scaling gigi gratis. Gratis ya, boleh nanti akan dihubungi ya dari rumah sakit. Iya. Oh iya. Selalu lihat DM-nya ya. Oke. Terus langsung yang kedua ya, kita rolling lagi ya dok ya. Silakan. Oke. Wah, selamat untuk yang kedua. Pertanyaannya bagus-bagus soalnya, bingung ya kalau suruh milih manual. Untuk kita rolling kan. Oke, selanjutnya yang ketiga nih, yang terakhir nih, orang ketiga yang beruntung hari ini. Ayo, 1, 2, 3. Oke, selamat lagi. Itu tadi ketiga orang yang beruntung untuk mendapatkan scaling gigi gratis dari Rumah Sakit Harapan Bunda. Oke, nanti
dihubungi langsung dari tim Rumah Sakit Harapan Bunda, para pemenangnya. Jangan lupa untuk cek DM terus ya, sama cek Instagram kami, YouTube untuk pengumuman, dan juga Facebook fanpage dan sosial media yang lain. Oke, Dok, kan ini udah semua nih, Dok, pertanyaan kita jawab, Dok. Tolong beli closing statement dan kesimpulan, Dok. Oke, jadi kesehatan gigi dan mulut kita ini sangat penting untuk dijaga karena mulut adalah pintu masuk segala makanan yang akan kita konsumsi untuk tenaga kita. Untuk perawatannya bisa dengan konsumsi air putih yang banyak, makan buah dan sayur, gosok gigi pagi setelah sarapan, malam sebelum tidur. Kemudian yang paling penting adalah rutin konsultasi gigi ke dokter gigi minimal 6 bulan sekali gitu. Karena tidak sakit bukan berarti tidak ada masalah. Oke. Jadi mulut itu juga kan sumber kenikmatan ya, Dok ya. Iya, kalau kita betul. makan, Dok, wah itu nikmat banget. Kalau bayangin kalau lagi sakit gigi makan enak, nggak bisa jadi enak kan, Dok. Oke, jangan lupa untuk konsultasikan gigi Anda secara berkala ya. Untuk jadwal konsultasi dengan dokter gigi Puspita yang kece ini bisa datang ke Rumah Sakit Harapan Bunda dari hari Senin sampai Jumat di pukul 14.00 sampai dengan 17.00 WIB, atau di hari Sabtu di jam 9 pagi sampai dengan 12 pagi untuk hari Sabtu, dan hari Minggu juga bisa tapi dengan perjanjian. Iya. Oke, sekian ya, Dok ya. Makasih Dokter Gigi Sama-sama, Puspita. senang bisa berbagi dengan sahabat Harbun. Semoga tips-tips yang tadi itu bermanfaat ya, Dok ya. Amin. Dan bisa membantu kesehatan gigi sahabat Harbun di rumah. Amin. Oke, sekian. Terima kasih. Dadah Sobat Harbun. Dadah, sehat selalu.